yang katanya sempat meninggal dunia sebelum melakukan wisuda. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Desi. Yang gak pakai serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke teman-teman, jadi kali ini tuh aku akan menceritakan tentang kisah-kisah kampus-kampus terangker yang ada di Indonesia, dan ini adalah part kedua aku. Jadi waktu itu sempat searching dan banyak banget ternyata kampus-kampus angker yang ada di Indonesia ini. Nah, karena aku nggak bisa ceritain semuanya, akhirnya aku bikin dua part, dan sekarang adalah part keduanya. Nah, oke, aku akan menceritakan banyak sekali kisah-kisah seru. Tentu saja ini kisah horor. Jadi kisah-kisah horor ini tuh sebenarnya satu kampus aja tuh ada banyak banget, dan aku cuman akan menceritakan yang menurut aku ini cukup seru dan seram. Oke, langsung kita bahas aja dari yang pertama, Universitas Muhammadiyah Malang. Universitas Muhammadiyah Malang ini biasanya sih ya julukannya ini atau biasa panggilannya itu adalah UMM. Dimana UMM ini merupakan salah satu universitas terbesar yang ada di Jawa Timur. Dengan gedung yang berdominasi warna putih, kampus ini pun akhirnya mendapatkan julukan sebagai kampus putih. Nah, jadi teman-teman, kisah seram yang ada di UMM ini sebenarnya lebih cenderung ke salah satu gedung yang bernama Gedung GKB atau Gedung Kuliah Bersama Satu, yang katanya memiliki cerita-cerita seram populer yang ada di UMM ini. Salah satu kejadian yang pernah mencengangkan dan sampai sekarang masih menjadi cerita yang banyak sekali dibicarakan, yakni kejadian ini terjadi sekitar tahun 90-an, dimana waktu itu dia merupakan seorang dosen, dan ketika itu si dosen ini memiliki jam kuliah malam. Waktu itu dosen ini terlambat untuk datang ke kelasnya. Jam waktu itu menunjukkan pukul hampir mendekati 21 malam, dimana dia sebenarnya agak ragu ketika dia akan datang ke kampus untuk mengajar malam karena jam sudah menunjukkan hampir pukul 9, dan dia berpikir mungkin para mahasiswa aku sebenarnya udah pada pulang. Tapi waktu itu ketika dia melintasi di Gedung Kuliah Bersama Satu ini, dia melihat ada sebuah cahaya yang berasal dari ruangan pojok di lantai 5 Gedung GKB ini. Dengan meyakinkan diri, akhirnya sang dosen pun yakin kalau saja di sana itu mungkin masih ada mahasiswa yang menunggunya untuk mengajar. Nah, benar saja ketika didatangi, ternyata semua siswa tengah berada di ruangan itu sambil menunggunya. Dengan senang hati akhirnya dia pun masuk ke dalam ruangan sambil menyapa, "Selamat malam semuanya." Nah, ketika disapa, hal aneh sudah mulai muncul, di mana para mahasiswa-mahasiswinya ini terlihat hanya diam saja dengan tatapan yang kosong, sehingga membuat suasana di dalam kelas itu menjadi sangat-sangat horor. Nah, saat itu dikatakan kalau para mahasiswa-mahasiswinya ini memiliki wajah yang sangat pucat dan putih, dingin, sehingga membuat sang dosen takut untuk menatap mereka. Namun sang dosen pun akhirnya memberanikan diri untuk menatap mereka, kemudian melanjutkan perkuliahan malam kala itu. Nah, ketika si dosen sedang menuliskan materinya di papan tulis, tiba-tiba aja tidak sengaja dia menjatuhkan kacamatanya. Ketika kacamatanya jatuh, dia hendak mengambil kacamata tersebut. Namun ketika dia mengambil kacamatanya ke bawah, dia tidak sengaja melihat ke arah para mahasiswa-mahasiswinya tersebut. Dan ketika dilihat, ternyata semua mahasiswa dan mahasiswinya itu tidak memiliki kaki. Dan karena terkejut, akhirnya sang dosen pun langsung pingsan di situ. Ini adalah salah satu cerita yang cukup populer ya di UMM, dan sampai sekarang tuh kelihatannya ya kata-katanya, rumor-rumornya itu tuh sampai sekarang ceritanya itu masih simpang siur dan masih dipakai kalau misalnya kita mau menceritakan kisah-kisah horor yang ada di UMM ini. Oke, next aku akan menceritakan masih di seputar UMM dan masih di seputar Gedung Kuliah Bersama Satu. Nah, jika kalian mahasiswa UMM, kalian pasti akan sudah tahu kalau Gedung Kuliah Bersama Satu ini di depannya memiliki sebuah kolam buatan yang terbentang sangat luas. Namun, dikatakan juga ternyata ada kisah menyedihkan di balik tempat tersebut. Konon katanya beberapa tahun silam pernah ada suatu kejadian di mana waktu itu ada seorang mahasiswi yang sedang berulang tahun. Nah,
Karena mahasiswi ini sedang berulang tahun, akhirnya teman-temannya pun inisiatif untuk memberikan suatu surprise. Namun kalian tahu kan, ya namanya anak kuliahan kan, pastinya selain surprise mereka akan menjahili si yang berulang tahun ini. Ketika dijahili oleh teman-temannya ini, sang mahasiswi ini tuh histeris dan akhirnya dia jatuh ke dalam kolam buatan ini. Setelah jatuh, naasnya ternyata si mahasiswi ini tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Rumornya dikatakan kalau kalian berada di sana pada malam hari, kalian akan melihat ada sesosok gadis yang katanya akan duduk di gazebo di sebelah kolam ini sekitar sore atau malam hari sambil Nah, ketika kalian berada di sana saat sore atau malam hari, kalian akan melihat sesosok gadis yang duduk di gazebo di dekat kolam tersebut, duduk sambil diam dengan tatapan kosong dan wajah yang pucat sambil menyanyikan lagu ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke, itu tadi adalah sedikit cerita tentang Universitas Muhammadiyah Malang, di mana banyak sekali sebenarnya kisah-kisah misteri, tapi aku hanya menyebutkan dua ini karena masih banyak banget cerita yang akan aku ceritakan ke kalian. Oke, kita lanjut ke universitas berikutnya. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. UGM seperti yang kita tahu merupakan salah satu kampus terbesar yang menjadi idaman para orang-orang untuk berkuliah di sana. Nah, UGM ini sendiri tuh dibangun pada tahun 1949, di mana sekarang ini usianya hampir menyamai usia kemerdekaan Republik Indonesia. Selain usianya yang sudah cukup tua, ternyata UGM juga memiliki banyak sekali kisah-kisah horor di dalamnya dan sampai sekarang pun melegenda. Nah, yang paling terkenal di UGM ini adalah cerita tentang hantu Mbak Rohana, di mana hantu Mbak Rohana ini adalah sosok penunggu jembatan kawasan pertanian, dan Mbak Rohana sendiri dipercaya merupakan hantu dari seorang mahasiswi yang bunuh diri yang berasal dari Fakultas Ekonomi yang kala itu gagal skripsi. Nah, jadi ini tuh kayaknya tuh ya miris banget, dia gagal skripsi akhirnya bunuh diri. Sebenarnya skripsi itu susahnya kayak apa sih? Ya namanya skripsi, susahnya kayak apa, dosennya kayak apa, susahnya minta ampun. Tapi yang namanya skripsi itu kalian harus yakin pasti selesai, nggak tahu gimana caranya. Udah yakin aja. Jadi jangan sampai kayak Mbak Rohana ini nih, kalian harus merelakan bunuh diri cuma demi skripsi. Padahal skripsi itu cuma beberapa aja. Habis itu kalian tuh baru mencapai yang namanya tahapan-tahapan kehidupan. Apa ini aku malah cerita begini? Oke, kita lanjut tentang cerita Mbak Rohana ini. Nah, jadi dulu itu teman-teman, UGM ini tuh dibangun di salah satu kawasan persawahan yang cukup luas. Nah, di sini ini ada sebuah jembatan yang dibangun untuk jalan menuju Fakultas Kedokteran Hewan dengan Fakultas Pertanian. Ada beberapa saksi yang mengatakan kalau ketika mereka bertemu dengan Mbak Rohana ini, mereka akan segera lari terbirit-birit. Nah, kenapa? Karena Mbak Rohana ini sendiri tuh dikabarkan adalah seorang sosok hantu yang menggunakan kerudung, dan kemudian ketika kalian menjumpainya di jembatan, Mbak Rohana ini akan terjun bebas ke bawah jembatan. Dan ketika kamu menghampiri dia untuk mengecek apakah tadi ada yang terjun beneran di bawah jembatan, kalian tidak akan melihat sosoknya karena yang meloncat dari atas jembatan ini adalah seorang hantu. Nah, oke teman-teman, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Aku sebenarnya cukup agak bingung juga ya. Setelah aku mencari artikel-artikelnya ini, sebenarnya aku agak bingung karena di awal artikel ini tuh namanya sebenarnya Mbak Yayu, dan ketika di bawah itu namanya adalah Mbak Rohana. Nah, ini buat kalian yang mahasiswa UGM, mungkin kalian juga mengetahui tentang cerita yang satu ini, kalian boleh sekali membenarkan siapa nama sebenarnya. Dan jembatan yang dikabarkan menjadi jembatan yang ditunggu oleh Mbak Rohana ini merupakan jembatan yang biasanya tuh disebut dengan jembatan perawan. Nah, buat kalian yang mau membenarkan, silakan dipersilahkan sekali untuk komen di bawah. Oke, next. Oke, berikutnya aku akan
menceritakan tentang penampakan yang berada di UM, Universitas Negeri Malang. Nah, sekarang aku akan menceritakan lagi kejadian yang ada di UM, tapi ini versinya yang berbeda ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau diceritain boleh, kalau kalian mau lihat yang versi lainnya boleh banget, nanti silahkan kalian tonton di video-video aku. Nah, salah satu kisah yang paling mengerikan yang ada di Universitas Negeri Malang ini adalah gedung J9, di mana gedung ini terkenal sangat angker. Dikatakan di situ ada penampakan sosok putih, sosok wanita yang dikatakan itu adalah seorang kuntilanak. Nah, dikatakan juga katanya di belakang gedung J9 ini merupakan tempat UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, jadi UKM yang berada di balik gedung J9 ini biasanya dijuluki sebagai kampung artis. Ya mungkin saja karena di sana itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mirip-mirip sama artis ya, kayak teater, musik, apa gitu ya. Nah, kesaksian dari seorang alumni UM, dia menceritakan kalau dia pernah waktu itu sedang bermain musik larut malam, dia memang berlatih musik bersama teman-temannya di salah satu ruangan UKM yang berada di balik gedung J9 ini. Nah, ketika mereka sedang berlatih, secara tiba-tiba drum yang ada di ruangan itu berbunyi sendiri, padahal sama sekali tidak ada orang yang menyentuh drum tersebut. Dikatakan kalau hal tersebut adalah merupakan suatu keusilan dari si kuntilanak yang berada di gedung J9 ini. Nah, kemudian di dekat gedung J9 ini juga ada sebuah gedung yang difungsikan sebagai HMJ atau yang biasa dikenal dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan, di mana tempat itu konon katanya ada sesosok pocong yang berada di gedung tersebut. Dan dikabarkan juga adanya sosok astral tersebut dikarenakan gedung HMJ ini dahulunya lahannya merupakan pekuburan, sehingga setelah gedung dibangun akhirnya makhluk astral ini pun menjelma sebagai pocong yang berseliweran yang berada di gedung tersebut. Nah, oke, itu tadi adalah sedikit cerita tentang Universitas Negeri Malang. Sebenarnya banyak banget buat kalian yang para warga UM nih, kalian bisa banget komen di bawah untuk menceritakan kisah-kisah seputar kejadian-kejadian yang kalian alami di UM. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Universitas Indonesia. Dan cerita yang cukup populer di Universitas Indonesia ini adalah cerita tentang kereta hantu UI, di mana kejadian ini adalah kejadian yang cukup lama di tahun 1990-an, di mana waktu itu ada seorang mahasiswa yang rumahnya berada di kawasan Tebet, dan waktu itu sudah larut malam sehingga dia harus menaiki kereta dari UI menuju ke Tebet. Nah, waktu itu dia naik kereta sendirian, dan ketika dia menaiki kereta yang waktu itu tengah berhenti, dia lumayan agak aneh dengan situasinya, karena ketika dia menaiki kereta tersebut dia melihat ada banyak sekali orang, namun semua orang yang berada di dalam kereta itu hanya diam saja tanpa ada yang berkomunikasi satu sama lain. Dikatakan juga kalau kereta waktu itu langsung saja melaju dengan kencang setelah mahasiswa ini naik ke dalam kereta tersebut. Nah, setelah itu setibanya kereta di stasiun Tebet, dia pun turun. Dia tidak melihat ada orang lain yang ikut turun dengannya. Dan setelah si mahasiswa ini turun, tiba-tiba saja kereta langsung melaju dengan sangat kencang. Setelah mahasiswa ini keluar dari kereta tersebut, tidak lama dia langsung ditegur oleh seorang penjaga stasiun tersebut. Dia ditanya, "Kamu baru dari mana?" Nah, sang mahasiswa akhirnya menjelaskan, "Saya baru saja dari UI, Pak. Saya naik kereta jurusan UI menuju ke Tebet. Rumah saya di daerah Tebet sini." Nah, sang penjaga pun akhirnya terkejut dan mengatakan kalau tidak ada kereta api yang datang malam ini, dan saya melihat kamu berjalan sendirian di atas rel kereta api. Nah, setelah kejadian itu pun akhirnya banyak sekali mahasiswa UI yang enggan menaiki kereta jurusan UI ke Tebet di kala malam hari. Nah, ada lagi salah satu cerita yang cukup menarik tentang Universitas Indonesia ini, di mana dikatakan kalau di sana ada hantu
yang dijuluki dengan hantu wisuda UI. Nah, jadi dikatakan ketika ada acara wisuda di UI ini, ada banyak sekali yang mengatakan kalau ketika kita sedang foto di tempat-tempat tertentu yang katanya cukup horor di UI, kalau kalian beruntung, kalian akan mendapatkan foto yang disisipi dengan seseorang yang ikutan foto ketika kalian tengah berwisuda. Nah, jadi ceritanya ini tuh dikisahkan ada seorang mahasiswi yang katanya sempat meninggal dunia sebelum melakukan wisuda. Banyak sekali cerita yang simpang siur di sini. Ada yang mengatakan kalau dia merupakan korban dari kecelakaan sepeda bermotor ketika dia sedang mengurusi skripsinya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau mahasiswa ini sebenarnya bunuh diri dikarenakan dia stres akut akibat tidak bisa menyelesaikan skripsinya. Namun yang sampai sekarang masih dipertahankan adalah cerita di mana dia tertabrak motor ketika dia hendak mengurusi skripsinya, sehingga skripsi belum selesai dan dia pun belum bisa wisuda. Nah, karena kengerian dan karena arwah yang penasaran ini, akhirnya dia pun ikut bersuah foto bersama para wisudawan yang berada di UI ketika ada acara wisuda di sana. Nah, sosok ini biasanya akan menampakkan diri ketika ada acara wisuda di sekitar gedung rektorat UI. Tepatnya dia biasanya akan muncul di gedung pusat administrasi UI dan Balai Rum UI. Kalau kalian yang waktu itu lagi wisuda atau akan wisuda sekarang, kalau kalian penasaran banget tentang hantu wisuda UI ini dan gimana sosoknya, kalian bisa nih mencoba ketika sedang diadakannya wisuda. Di momen-momen tersebut kalian bisa mengunjungi tempat ini dan bersuah foto di situ. Siapa tahu nanti kalian beruntung mendapatkan foto sang wisudawan astral yang satu ini. Oke, gimana menurut kalian tentang cerita Universitas Indonesia yang satu ini? Apakah ini benar? Ini sampai sekarang katanya masih dipertahankan. Cerita-cerita urban legend yang ada di UI tentang hantu-hantu ini tuh masih dipertahankan. Sebenarnya masih banyak banget, tapi aku akan next aja karena ceritanya juga masih panjang. Oke? Universitas Airlangga Surabaya. Oke, salah satu cerita yang populer di sini adalah adanya naga di Fakultas Kedokteran. Konon katanya, teman-teman, di Fakultas Kedokteran UNER ini ada sesosok naga yang mengelilingi gedung fakultas tersebut. Namun kabarnya ada beberapa orang saja yang bisa melihat naga ini, di mana hanya orang-orang terpilih atau biasa disebut dengan orang yang memiliki indera keenam atau orang indigo yang bisa melihat naga ini. Jadi kalian bayangin aja Fakultas Kedokteran, terus abis itu dikelilingi sama naga, itu naganya segede apa. Nah, buat kalian yang nggak bisa lihat naga ini, ketika kalian malam hari datang ke Fakultas Kedokteran ini, kalian katanya akan merasakan hembusan angin yang berada di belakang leher kalian, dan konon katanya hembusan itu berasal dari sang naga tersebut. Oke, cukup ngeri ya, ini agak-agak fantasi gimana ya, tapi ini dikabarkan kalau si naga ini tuh merupakan salah satu makhluk astral yang terkuat yang berada di UNER. Nah, kemudian yang cukup menyeramkan adalah lorong Fakultas Farmasi. Nah, katanya di lorong Fakultas Farmasi ini merupakan lorong yang katanya sih cukup mengandung banyak sekali hawa-hawa yang tidak kasat mata, alias kalau kalian kesana tuh kalian bisa merasakan lah ya perbedaan hawa antara kita sama mereka yang dari makhluk dunia lain. Meskipun siang bolong kalian lewat lorong itu, dikatakan kalau akan ada seperti perasaan yang tidak enak yang mengelilingi lorong tersebut. Nah, pendapat dari beberapa penjaga yang berada di UNER mengatakan kalau setiap kali lampu yang dipasang di lorong tersebut maka tidak akan berumur lama, karena setiap dipasang entah bagaimana dan apa penyebabnya pun belum diketahui, lampu-lampu tersebut akan segera mati dengan cepat setelah dipasang. Nah, kemudian ada juga kesaksian beberapa orang yang sempat lewat di lorong tersebut. Dia merasa ada seseorang yang tengah menjegalnya dan kemudian dia pun terjatuh, padahal di situ tidak ada siapa-siapa. Nah, kemudian yang terakhir adalah tangisan misterius di laboratorium biotek. Laboratorium biotek ini tuh berada di lantai 2 Fakultas Farmasi. Konon katanya di laboratorium tersebut sering kali terdengar ada suara tangisan seseorang yang misterius. Nah, ada beberapa saksi yang mengatakan dulu ada 3 orang mahasiswi yang sedang belajar di dalam lab tersebut hingga larut malam.
Nah kemudian ketika mereka sedang asik mengerjakan tugas mereka, tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara seperti seseorang yang tengah terisak-isak menangis di pojok ruangan tersebut. Ketika mereka semua mendatangi tempat asal suara tersebut, mereka sama sekali tidak menemukan ada orang di situ. Nah oke teman-teman, itu adalah sedikit cerita tentang universitas-universitas angker yang ada di Indonesia part 2-nya. Part 1-nya nanti kalian bisa cari sendiri di bawah, di video-video di bawah. Dan itu tadi adalah cerita-cerita yang menurut aku cukup menarik ya, dimana sebenarnya universitas itu banyak banget ceritanya, dimana ada kejadian-kejadian horor yang berada di sana dan sampai sekarang pun masih sangat banyak yang bisa diceritakan. Tapi nggak apa-apa, ini bisa banget buat cerita referensi horor kita, ya kan? Dan buat kalian semua yang punya cerita pengalaman horor di universitas kalian, selain di universitas yang aku sebutkan tadi, kalian boleh banget ceritakan di komen di bawah. Dan terima kasih banget kalian udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, kalian boleh banget untuk klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk kasih komentar yang positif supaya hidup kita selalu dikasih yang positif. Jangan kasih kendor kalau misalnya kalian mau request cerita-cerita horor berikutnya. Boleh banget, nanti aku akan pasti membaca cerita-cerita horor kalian. Oke, terima kasih banget udah nonton. Jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu 5 hari dalam seminggu. Makasih banget udah nonton. See you tomorrow. Bye-bye.